Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Nettinawati, guru UPTD SD Negeri 73 Parepare, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Parepare. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Untuk membangun budaya positif di sekolah, saya telah melakukan aksi nyata membuat keyakinan kelas bersama dengan murid kelas 5 di UPTD SD Negeri 73 Parepare. Berikut ini dokumentasi hasil curah pendapat murid yang telah disepakati menjadi keyakinan kelas. Setelah melakukan aksi nyata di kelas, saya kemudian mendiseminasikan praktik baik yang saya lakukan dengan berbagi pengalaman dan pemahaman kepada guru dan tendik di UPTD SD Negeri 73 Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami hormati, bahwa pada siang hari ini tentu kita mengadakan suatu pertemuan, yaitu untuk membahas tentang materi diseminasi praktik baik. Soalnya diseminasi praktik baik budaya positif UPTD SD Negeri 73 Parepare yang akan diantarkan oleh Ibu Nettinawati SPD SD kepada Ibu Nettinawati kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam kegiatan diseminasi praktik baik budaya positif. Jadi dalam pertemuan kali ini saya di sini ingin berbagi pengalaman yang saya dapatkan, yang saya lakukan, praktik baik yang saya lakukan di dalam kelas, khususnya di kelas 5, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan di lingkungan sekolah kita dan di lingkungan masyarakat. Dalam pertemuan ini nanti jadi bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi, bergandengan tangan untuk bersama-sama melakukan praktik baik di lingkungan sekolah kita. Jadi mari kita munculkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam diri murid kita agar bisa menjadi peserta didik yang berkarakter, yang memiliki profil pelajar Pancasila. Budaya lokal kita
budaya tabe, mari kita menebalkan budaya ini dalam lingkungan sekolah, di kelas, dan juga dalam kehidupan masyarakat, supaya nilai-nilai budaya ini kembali terbangun, supaya dapat menjadikan peserta didik kita memiliki karakter-karakter yang baik. Nah, untuk membangun budaya positif di sekolah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, dan juga nyaman bagi anak didik kita, supaya mereka dapat belajar dengan merdeka, dengan nyaman, dengan santai, supaya mereka bisa berpikir, bertindak, berkreasi sesuai dengan bakat dan minat mereka untuk menciptakan sesuatu yang bisa berguna bagi sesama. Kemudian dapat menjadikan mereka sebagai pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, inilah salah satu yang akan kita laksanakan, yaitu bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah kita perlu kita perbaiki kembali. Bagaimana bentuk kedisiplinan di lingkungan sekolah kita? Ini kita harus tinjau kembali. Nah, dalam upaya membangun budaya positif, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, inilah nanti yang akan kita bangun untuk menciptakan budaya positif dalam lingkungan sekolah kita. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi kita sebagai guru harus melakukan perubahan, harus terbuka akan perubahan pandangan dalam melaksanakan pembelajaran, dalam bagaimana kita mengubah pandangan kita dari stimulus respon menuju teori pendekatan teori kontrol. Tapi Bapak Ibu, coba kita kepalkan tangan kita. Coba kepalkan. Nah, umpamanya di dalam kepala tangan kita ini terdapat sesuatu yang amat berharga, yang ingin kita jaga. Apakah jika saya menawarkan misalnya kepada Pak Rudi uang 10.000, maukah Pak Rudi membuka kepala tangannya? Mau? Kalau Ibu Suleha mau tidak? Tidak. Iya. Jadi mau enggak kalau misalnya saya ingin lagi, nanti kita pergi rekreasi di sana, buka kepala tangannya, mau tidak? Mau. Ya, ada yang mau, ada yang tidak. Ya, bagus. Lebih banyak yang tidak mau. Sesungguhnya, silakan diturunkan kembali. Ini kepala tangan kita ini, biar dijanjikan apapun, biar dapatkan apapun, iming-iming apapun, jika bukan kemauan dari kita sendiri, ini tidak akan terbuka. Tidak akan terbuka. Jadi itu akan terbuka jika sebenarnya ada keinginan dari kita sendiri, bukan karena iming-iming yang tadi, iming-iming uang atau pergi kemanapun, bukan seperti itu. Nah, itulah pendekatan teori kontrol. Jadi tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan, tapi yang perlu kita sadari, hanya diri kita sendiri yang mampu mengontrol diri kita. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Begitu juga dengan peserta didik kita. Sesungguhnya kita tidak bisa, kemarin itu kita berpikir kita bisa mengontrol mereka, tapi sesungguhnya mereka melaksanakan perintah kita atau apa yang kita instruksikan itu karena adanya keinginan dari dalam dirinya. Jadi mereka sendiri yang memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu itu, karena mungkin beberapa faktor nanti akan kita bahas lebih jauh. Jadi kita sebagai seorang guru harus memahami bahwa kita tidak bisa mengontrol murid kita dalam mengembangkan disiplin diri.
Dalam mengembangkan disiplin diri murid, kita tidak bisa memaksakan kontrol kita kepada dia. Tentu mereka sendiri. Nah, inilah yang terjadi dalam lingkungan sekolah kita, di mana pada tahap-tahap tertentu kadang anak terpaksa melakukan tidak sesuai dengan keyakinannya, tapi karena mungkin takut atau apa melakukan kegiatan itu. Nah, ini tidak bertahan lama. Ini hanya bersifat sementara dan biasanya hanya kepada orang-orang tertentu saja, kepada guru tertentu saja. Jadi kebutuhan dasar dan keyakinan diri secara utuh, kita hanya sebagai guru hanya bisa memastikan, memberikan arahan, menuntun mereka supaya dapat mengembangkan disiplin positif dalam dirinya. Jadi disiplin positif yang bagaimana yang dimaksud? Yang mengacu pada kebajikan universal. Nah, berikutnya disiplin positif. Jadi disiplin positif kadang orang artikan, orang membayangkan di dalam pikirannya disiplin positif yang berkaitan dengan hukuman, dengan peraturan, dengan tata teratur, ataukah tata tertib. Nah, sebenarnya ini jauh berbeda. Jadi usahakan di sini dalam melaksanakan disiplin positif nantinya peserta didik kita di sini mereka itu dalam melaksanakan ini mereka tidak karena terpaksa melaksanakannya, tetapi karena memang kemauan dalam dirinya. Nah, bagaimana caranya kita membangkitkan disiplin positif, nilai-nilai positif dalam diri kita? Salah satu strategi yang bisa kita gunakan yaitu membentuk budaya yang positif. Jadi kita bersama-sama berkolaborasi membentuk budaya positif dalam diri murid kita atau biasa dikenal dengan disiplin diri. Jadi kita harus memastikan murid-murid kita ini memiliki disiplin diri yang kuat dan memiliki karakter. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara dalam menerapkan disiplin tanpa kekerasan, tanpa ancaman. Dan dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku-perilaku efektif antara guru dan murid. Jadi penerapan disiplin positif ini murid kita ajarkan bagaimana memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi bukan hukuman tetapi konsekuensi. Nah, di sini beda tipis. Kadang orang mengartikan konsekuensi dengan hukuman itu sama, padahal tidak. Jadi hukuman, kalau hukuman biasanya itu tanpa terencana, secara tiba-tiba saja. Kemudian kalau konsekuensi itu ada kesepakatan antara guru dengan muridnya. Nah, sekarang saya berikan contoh. Misalnya pada saat belajar pendidikan agama Islam, ada siswa kita yang terlambat dan gurunya menginstruksikan untuk keliling lapangan lari sebanyak 10 kali. Ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Ya? Hukuman atau konsekuensi? Ya? Konsekuensi. Ada lagi? Hukuman. Ya, kita lihat. Seperti yang saya katakan tadi, kalau hukuman itu tidak direncanakan secara tiba-tiba, kemudian kalau konsekuensi, siswa kita ada kesepakatan sebelumnya. Jadi anak-anak sudah tahu sebelumnya bahwa ini akan begini jika melakukan pelanggaran ini misalnya. Contoh, misalnya lagi pada pembelajaran agama Islam, si anak tadi datang terlambat dan gurunya menginstruksikan kepada dia supaya pada saat istirahat, jam istirahat harus tinggal di kelas menulis belajar selama 5 menit karena tadi dia terlambat 5 menit, belajar waktu istirahat selama 5 menit. Jadi tidak langsung istirahat pada saat teman-teman istirahat. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, iya bagus.
Sebenarnya secara umum Bapak Ibu sudah mengerti dan itu sudah dijalankan, tapi saya di sini cuma mengingatkan kembali ingatan kita. Jadi itu bedanya konsekuensi dengan hukuman. Makanya nanti pratibha yang kita lakukan salah satunya nanti itu adalah membuat keyakinan kelas. Jadi tadi belajar pendidikan agama Islam dan siswa disuruh lari keliling lapangan sebanyak 10 kali itu hukuman, masuk hukuman. Jadi kita masuk hukuman. Kemudian yang tadi yang satunya, siswa yang datang terlambat pada saat pelajaran agama Islam diinstruksikan untuk tinggal saat jam istirahat untuk belajar mengejar ketertinggalan tadi selama 5 menit sesuai dengan keterlambatannya. Itu masuk dalam ranah konsekuensi. Jadi diusahakan siswa kita nanti dipahami bahwa bukan hukuman, kita tidak memberi lagi hukuman, tapi kita berusaha memberikan konsekuensi supaya ada kesepakatan antara murid dan guru. Nah, sesungguhnya peristiwa menyimpang atau perlakuan atau hal-hal yang dilakukan peserta didik kita yang tidak sesuai dengan karakter yang baik itu didasari oleh 3 motivasi perilaku. Jadi mereka bertindak karena adanya motivasi perilaku dasarnya. Jadi ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau karena tidak mau dihukum. Seperti saya berikan contoh, anak peserta didik kita suruh, kita utus dia untuk ikut lomba. Nah, ada peserta didik yang ikut lomba karena takutnya dihukum atau takut ditegur oleh kepala sekolah. Nah, ini menghindari ketidaknyamanan atau menghindari melakukan sesuatu itu bukan dari dalam dirinya, tetapi karena takut dihukum. Karena takut untuk menghindari ketidaknyamanan, teguran dari Bapak Ibu guru misalnya atau dari kepala sekolah. Jadi ini karena adanya faktor eksternal. Dia ikut karena adanya faktor eksternal. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi sedikit motivasi berikutnya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ikut lomba misalnya karena sesuatu dalam dirinya berpikir, apa yang saya dapatkan jika saya ikut dalam kegiatan ini, misalnya lomba MIPA misalnya. Karena ini imbalan. Kalau saya juara, saya mendapatkan sertifikat. Kalau saya juara, saya mendapatkan misalnya penghargaan dari sekolah. Nah, ini juga masuk faktor eksternal, bukan karena kemauan dari dalam diri dia sendiri, tetapi karena adanya faktor eksternal dari luar. Karena ini imbalan atau penghargaan. Nah, di sini berbicara mengenai penghargaan. Bagaimana Bapak Ibu dalam pembelajaran di kelas biasa memberikan penghargaan kepada anak didik kita? Biasa. Ya, penghargaan sah-sah saja, tetapi tidak keseringan ya. Jangan terlalu sering. Karena kadang pada saat misalnya Pak Rudi yang masuk di kelas selalu memberikan penghargaan kepada muridnya jika mereka rajin belajar, kemudian tidak main-main dalam kelas. Nah, pada saat Ibu Nadira yang masuk dalam kelasnya, si anak tadi tidak patuh lagi karena kurangnya mungkin penghargaan dari sini. Jadi bukan karena keinginan dalam diri anak sendiri, saya mau belajar, saya mau ikut pembelajaran dengan senang hati. Tadi karena adanya faktor penghargaan saja. Jadi ini juga tidak boleh sering-sering kita lakukan. Meskipun penghargaan tidak selalu diukur dengan materi. Penghargaan bisa diberikan dalam bentuk aplaus misalnya, itu bisa memunculkan semangat anak. Tidak harus dengan iming-iming suatu materi dalam bentuk materi.
tapi dengan memberikan penguatan. Jempol 2 barangkali anak-anak sudah senang sekali. Nah, yang dianjurkan itu bagaimana kita membimbing anak didik kita supaya memiliki motivasi yang ketiga. Nah, yang mana itu? Menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru mendidik, menuntun anak didik kita supaya mereka bisa memunculkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya sendiri, bukan karena adanya faktor X. Jadi yang ketiga ini memunculkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik kita. Jadi dia tenang dalam belajar, mengikuti pembelajaran dengan baik, itu karena memang keinginannya, dia yakin ingin belajar karena ingin mendapatkan ilmu yang baik misalnya. Betul-betul yang ada dalam dirinya. Nah, yang seperti ini bersifat lama. Tidak seperti tadi karena menghindari hukuman ataukah karena adanya penghargaan. Jadi tadi itu cuma berlaku untuk orang-orang tertentu saja. Dia segan kepada guru-guru tertentu saja. Tapi kapan gurunya lain lagi, kembalilah dia ke perilaku awalnya. Nah, bagaimana kita mengubah ini? Kita usahakan bagaimana menuntun murid kita supaya memunculkan nilai-nilai intrinsik dalam dirinya. Kemudian sesungguhnya murid kita melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang itu karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus mengidentifikasi, harus jeli melihat kebutuhan apa kira-kira yang diinginkan oleh peserta didik kita dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai tadi. Jadi tidak semata-mata langsung menghardik anak jika melakukan sesuatu yang kurang menyenangkan, tetapi bagaimana kita mengidentifikasi anak didik kita. Ada 5 kebutuhan dasar yang biasanya memicu kenapa anak kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, yang terpenuhi, jika ini terpenuhi, itu tidak akan muncul. Seperti ini, kebutuhan akan nyamankan dia di sekolah, ataukah dia belajar dengan baik, tadi di rumahnya sudah sarapan tidak. Jadi ini sandang, pakan, pangan ini terpenuhi. Ini untuk kebutuhan bertahan hidup. Jadi kalau anak didik kita misalnya di kelas baru pagi-pagi sekali sudah ada nih anak didik kita mengantuk, ada yang sakit perut, itu karena kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Tidak sarapan saat berangkat dari rumahnya, akhirnya di sekolah lapar, sakit perut. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan akan kasih sayang, rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Peserta didik kita itu kadang mencari-cari perhatian, mengganggu temannya, cubit-cubit kiri, cubit kanan. Itu karena ingin diperhatikan. Dia kurang perhatian, makanya ingin diperhatikan. Jadi kita harus melihat dulu, oh dia kebutuhan yang diinginkan sebenarnya adalah ingin diperhatikan, maka berikan perhatian kepadanya. Kemudian rasa ingin diterima, di kelas dikucilkan dengan teman-temannya. Nah, disinilah tugas kita sebagai seorang guru bagaimana memunculkan, memberikan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan peserta didik kita ini. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuannya. Ada peserta didik, saya sudah ikut lomba juara 1, tidak pernah singgung ibu guru di kelas.
Ada anak seperti itu. Jadi biasanya kita memberikan sedikit kepercayaan kepada si anak ini. Misalnya dia juara pantomim kemarin. Nah, kita berikan kesempatan dia misalnya sebagai ketua grup, ketua kelompok pantomim untuk melatih teman-temannya. Nah, dengan memberikan kepercayaan seperti ini, itu akan muncul dalam dirinya bahwa dia betul-betul kebutuhannya untuk ini kemampuan, kebutuhan akan pengakuan ini itu terpenuhi. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Jadi kita sebagai peserta didik harus memberikan pilihan kepada peserta didik kita. Misalnya dalam kelas peserta didik kita ada yang senang puisi, ada yang senang menari. Nah, ini kita berikan mereka pilihan sesuai dengan bakat dan minatnya. Jangan juga dipaksakan karena kita senang puisi, anak didik kita juga disuruh harus puisi, harus ada yang pintar puisi, tidak seperti itu. Jadi disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik kita. Pembelajaran berdiferensiasi itu sekarang itu dalam Merdeka Merdeka Belajar itu tidak asing lagi. Memberikan pilihan-pilihan alternatif apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi bakat minat peserta didik kita, dan kita kembangkan ke arah yang seperti itu. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Jadi peserta didik juga itu kalau dalam kelas itu jangan biarkan mereka bosan. Sekali-kali kita berikan kebutuhan mereka ini. Kalau kita mengajar misalnya peserta didik kita kadang acuh tak acuh. Mungkin saja kebutuhan yang diinginkan adalah kesenangan. Nah, untuk memunculkan itu biasa dalam kelas, dalam pembelajaran kita berikan ice breaking. Jadi dengan memberikan ice breaking, mereka kadang itu yang tadinya tidak fokus, yang tadinya tidak ogah-ogahan ikut pembelajaran, itu akan tergerak. Jadi mereka akan senang kembali dengan ada selingan ice breaking tadi. Mereka fokus kembali. Jadi dengan membangkitkan rasa senang dalam diri mereka, itu bisa membuat mereka bisa fokus kembali mengikuti proses pembelajaran. Nah, dalam hal berikutnya dalam membangun budaya positif ada posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru harus tahu, harus memahami posisi kontrol mana kira-kira yang bisa memunculkan nilai-nilai kebajikan dalam diri peserta didik kita. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Jadi bagaimana selalu menghukum anak didik kita dengan apa? Posisi penghukum ini bisa membuat peserta didik kita kurang percaya diri. Melakukan kesalahan sedikit dicubit, melakukan kesalahan sedikit dihabis. Nah, ini bisa menimbulkan rasa percaya diri anak didik kita berkurang, sehingga dia merasa bahwa berada dalam posisi yang gagal. Akhirnya semangat untuk belajarnya itu semakin menurun. Posisi kontrol yang kedua itu membuat merasa bersalah. Kadang kita sebagai seorang guru itu dalam hal menangani siswa kita sampaikan, kamu tidak kasihan enggak dengan ibu? Ibu sudah setengah mati mengajarkanmu, tapi tetap hasilnya begini. Kadang kita merasa seperti itu. Ataukah misalnya kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu, mereka mencari nafkah siang malam supaya kamu bisa sekolah, setelah sampai di sekolah begini hasilnya. Jadi dengan memberikan pernyataan-pernyataan ini, siswa kadang juga ini merasa bersalah sekali. Akhirnya memang dia tenang, tetapi itu memunculkan hal negatif yang lain, kurang percaya diri juga. Kemudian posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Ini sering saya terapkan di kelas dulu.
posisi sebagai teman, bagaimana berinteraksi dengan mereka dengan lemah lembut, mengajak mereka supaya nyaman, tenang dengan kita. Jadi ini posisi yang ketiga ini berdampak positif tetapi tidak bertahan lama. Dan yang berikutnya pemantau. Guru kadang cuma memantau, memberikan ini pelanggaran kamu buat pelanggaran apa, anak-anak yang menyebutkan, kemudian anak-anak disuruh untuk melakukan konsekuensi seperti apa yang dilakukan. Dan yang terakhir posisi manajer. Di posisi manajer ini kita sebagai guru berinteraksi dengan baik kepada peserta didik. Bagaimana memperbaiki kesalahan anak didik tadi, tidak dengan merendahkan mereka, tetapi dengan memunculkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Jadi kita di sini berperan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya, tidak langsung dengan memberikan hukuman atau pendidikan dan sebagainya. Nah sekarang Bapak Ibu, mari kita merefleksi. Coba Ibu Dulti, posisi mana kira-kira Ibu Dulti sekarang? Dari kelima posisi ini. Ya. Iya, bagus. Jadi Ibu Dulti posisi teman. Kalau Ibu Nelvi? Manajer, ya bagus sekali. Saya senang sekali sudah ada di sekolah kita ini manajer. Dan mari Bapak Ibu yang tadinya kita masih berada di posisi teman, apalagi mari kita tinggalkan posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kenapa kedua posisi ini memberikan dampak negatif? Ini posisi kontrol negatif bagi anak didik kita untuk penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah posisi yang kedua, teman, yang berikutnya, level berikutnya itu teman dan pemantau. Ini merupakan posisi kontrol positif, berdampak positif bagi peserta didik kita, tetapi tidak bertahan lama dan juga hanya kepada guru-guru tertentu saja. Tidak bertahan lama. Nah, yang paling bagus, mari kita bersama-sama melakukan posisi, menempatkan posisi kita pada posisi kontrol manajer. Jadi kita berikan kepada peserta didik kita kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahannya? Mereka bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Nah, salah satu cara untuk melaksanakan posisi manajer tadi, keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas. Sengaja, bukan lagi tata tertib kelas. Namanya yakin. Keyakinan berarti kita sama-sama meyakini, kita sama-sama tahu. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Nah, kita lihat dulu dalam membuat keyakinan kelas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi, keyakinan kelas di sini berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi berlaku untuk semua peserta didik tanpa memandang status sosial, agama, adat istiadat, suku dan sebagainya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas yang kita buat usahakan senantiasa dibuat dalam kata-kata positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Bukan tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi kata-kata negatif itu tidak membuang sampah pada tempatnya. Kita ubah menjadi kalimat positif. Buanglah
Jadi supaya tertanam karena diri kita, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi itu salah satu contoh kalimat positif yang bisa kita munculkan dalam keyakinan kelas. Kemudian berikutnya, hendaknya tidak usah terlalu banyak. Cukup 3-7 keyakinan saja. Jangan banyak. Nanti siswa kita tidak bisa menghafal semua keyakinan itu. Lupa nih. Jangan kita tanya, masih ingat keyakinan kelas kita? Lupa nih, banyak sekali. Jadi kita menghindari itu. Bagaimana keyakinan kelas yang kita buat itu mudah diingat oleh peserta didik kita. Makanya cukup 3-7 saja. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tempat kita. Seperti untuk pengembangan budaya lokal kita tadi, budaya tabe, kota tabe, itu bisa kita masukkan dalam keyakinan kelas. Dan yang tak kalah penting, semua warga kelas harus terlibat langsung dalam pembuatan keyakinan kelas. Semuanya tanpa kecuali. Jadi murid-murid kita yang ada di dalam kelas itu semua dilibatkan. Kita harus bercurah pendapat. Mereka semua berkontribusi memberikan pendapat tentang keyakinan-keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita lihat lagi keyakinan mana yang maksudnya belum terpenuhi dengan baik. Kita tinjau kembali keyakinan kelas kita. Tapi langkah awal yang perlu kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu, mari kita bersama melaksanakan posisi kontrol manajer dengan menerapkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Untuk membangun budaya positif, kita mulai dari lingkungan kelas. Setelah lingkungan kelas, insya Allah lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat juga itu akan terbangun dengan sendirinya. Jadi kita mulai dari hal kecil dulu. Nah, ini adalah proses keyakinan kelas yang telah saya lakukan di kelas 5. Jadi mereka semua saya libatkan, mereka ingin dalam bentuk kertas catatan. Jadi saya bagikan kertas catatan kepada siswa. Yang pertama yang saya lakukan, membuat dulu kelas impian. Jadi bagaimana membangun pada peserta didik, dia itu mengimpikan kelas yang bagaimana. Jadi mereka menulis kelas impiannya seperti apa. Bahkan saya lihat catatannya, ada siswa saya yang agak nakal, agak temperamen, satu orang, dan dia pun menginginkan kelas impian yang tentram, yang nyaman. Berarti dalam dirinya, dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ada sebenarnya nilai-nilai kebajikan, cuma itu belum dimunculkan. Nah, inilah tugas kita sebagai guru untuk memunculkan nilai-nilai ini. Jadi mereka menuliskan kelas impian. Mereka menginginkan kelas yang seperti apa? Kelas yang bagaimana? Nah, saya lanjut, maaf Bapak Ibu, agak batuk. Jadi mereka menuliskan kelas impiannya bagaimana, kemudian memajang di atas, tempelkan di atas, di kertas yang sudah saya sediakan. Mereka menempelkan kelas impiannya dan saya bacakan. Dari sekian banyak kelas impian yang mereka inginkan, banyak siswa saya ternyata menginginkan kelas yang indah, yang tertib, yang nyaman, yang tentram. Mereka menginginkan seperti itu. Kelas yang bersih. Alhamdulillah, saya senang sekali dengan kelas impian yang mereka inginkan. Itulah nilai-nilainya yang akan menjadi dasar saya untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan dalam diri mereka sesuai dengan kelas yang mereka inginkan. Dari kelas impian kemudian saya memberikan lagi
alternatif berikutnya kesepakatan kelas. Jadi dari kelas impian tadi saya menyampaikan ke peserta didik, mari kita sepakati bersama. Kalau kalian mengimpikan kelas yang seperti itu, mari kita buat kesepakatan. Yang bagaimana yang kalian inginkan, supaya kelas impian tadi bisa terwujud. Apa yang harus kita lakukan? Mereka kembali, saya berikan kertas. Nah ini, jadi yang pertama itu kelas impian, yang kedua keyakinan apa? Kesepakatan kelas. Nah dari kesepakatan kelas ini kan masih banyak beragam, semua siswa masih mengeluarkan pendapatnya, ada banyak yang double, banyak yang sama, mereka menginginkan kesepakatan yang sama. Akhirnya setelah kita berunduk berdiskusi bersama, kita capailah 7 keyakinan kelas. Ada 7 keyakinan kelas yang kami sepakati bersama. Dan di gambar saya ini belum ada tanda tangannya. Sebenarnya yang di kelas itu ada tanda tangannya. Baik saya, murid-murid semua bertanda tangan, baik di kesepakatan kelas maupun di keyakinan kelas. Jadi dari tadi hasil curah pendapat kita dari berangkat dari kelas impian yang diinginkan, kesepakatan, kami capailah 7 keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas inilah yang menjadi dasar kita nanti dalam melaksanakan kegiatan restitusi. Jadi dalam menghadapi anak didik kita yang melakukan misalnya tindakan yang kurang baik, yang kurang menyenangkan, kita kembalikan nanti pada keyakinan kelas kita. Kita ingatkan terus tentang keyakinan kelas kita. Sampaikan, kita membuatnya ini bersama-sama. Jadi kita sudah sepakat akan melaksanakannya dengan penuh komitmen. Kita sudah berkomitmen. Jadi itu Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Jadi untuk segitiga restitusi, dalam melaksanakan nanti penyimpangan-penyimpangan atau tindakan untuk memperbaiki, membantu siswa kita untuk menghadapi masalah yang timbul, itu kita gunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan nanti dalam membantu siswa kita memecahkan masalah siswa kita dengan kebijakan. Jadi memberi kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kesalahan dengan penuh tanggung jawab. Nah, yang perlu diperhatikan, yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, untuk menstabilkan identitas, kita memberikan pernyataan-pernyataan, misalnya kita sampaikan ke murid kita, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Jadi jangan dikatakan dengan kau memang begini. Nah, tidak. Jadi kita berusaha menstabilkan identitas murid. Kemudian bisa juga menggunakan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Bisa juga saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi di sini ibu fokus untuk memperbaiki kesalahan, memperbaiki masalah. Ataukah bisa juga, apakah saat ini kamu menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Bisa kita tanyakan seperti itu dalam menstabilkan identitas. Nah, setelah kita menstabilkan identitas murid kita lakukan lagi validasi tindakan yang salah. Setelah kita angkat-angkat sedikit supaya dia muncul lagi percaya dirinya, kita maju lagi ke validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Biasa anak-anak yang
emosinya meluap-luap, itu juga menjawabnya meluap-luap. Tetapi nantinya akan mereda dengan sendirinya. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kemudian bisa juga kita berikan, kamu, ibu tahu, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Anak-anak kadang pernah mengungkapkan pendapatnya kenapa dia melakukan seperti itu. Kemudian pernyataan berikutnya, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang lebih efektif. Nah, ditanya nih anak didik kita, bersediakah kamu memperbaikinya? Kemudian kita kembalikanlah dengan menanyakan keyakinan. Kembalilah kita keyakinan kelas kita yang tadi yang dibuat. Jadi kita kembalikan anak didik kita. Seperti kita memberikan pertanyaan sebagai keluarga ataukah sebagai anggota kelas, apa yang kita yakini. Nah, anak-anak kembali membahas, mengingat kembali keyakinan kelas yang ada di dalam kelas yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Kemudian kita ingatkan kembali juga bisa dengan mengingatkan nilai-nilai yang telah kita yakini, ataukah seperti apa gambaran kelas ideal kembali supaya mereka mengingat kembali kelas impiannya. Kemudian apakah kamu ingin menjadi seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita memberi kesempatan kepada anak, memberikan pilihan kepada anak didik kita. Jadi dalam memecahkan suatu permasalahan, kita membantu peserta didik kita keluar dari masalah itu dengan bijak, dengan memunculkan kesadaran sendiri yang ada dalam diri peserta didik kita. Ini tidak akan berhasil Bapak Ibu jika saya sendiri yang melaksanakan di sekolah kita. Tetapi ini akan berhasil jika kita bekerja sama, semua berkolaborasi, melaksanakan kegiatan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, masalah-masalah yang muncul dalam kelas kita atau di sekolah kita. Nah, ini salah satu penerapan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan di kelas 5. Jadi meskipun masih banyak juga yang lain. Jadi setiap mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, biasanya bukan lagi saya yang panggil, anak-anak yang datang. Saya tadi begini, Bu. Jadi bukan lagi awal-awal saya yang panggil, siapa tadi itu yang berkelas. Tapi sekarang mereka sudah tahu. Saya tadi dengan si A tidak melaksanakan keyakinan kelas. Nah, di sini kita berbicara berkomunikasi yang baik dengan peserta didik kita. Jadi ini foto pertama itu peserta didik yang mereka cekcok yang mengakibatkan dorong meja, akhirnya gelas air minum temannya tumpah, botol air minum temannya tumpah. Dan bagaimana tadi kita menerapkan segitiga restitusi tadi dalam menyelesaikan masalah ini, di mana kedua pihak tidak merasa dirugikan, tapi kedua pihak bisa berdamai dengan baik dengan adanya penerapan segitiga restitusi tadi, dengan menstabilkan identitasnya, dengan validasi tindakan yang salah, dan dengan mengembalikan pada keyakinan kelas. Nah, ini yang satu tentang siswa saya yang terlambat. Ini yang terlambat datang. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tahu tidak kenapa hari ini dipanggil?
Oke, Kak Michelle. Apa peraturan sekolah kita tentang aksen? Iya, betul. Tapi mengapa bisa pada ini? Baiklah, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah datang terlambat. Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kita menstabilkan identitas. Misalnya tentang keyakinan kelas kita, apakah datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita? Oke, saya pasti punya alasan mengapa datang terlambat. Namun di sini sudah posisi validasi tindakan kelas kita dan keyakinan di sekolah kita. Apa yang bisa percaya? Apa yang belum bisa kendalikan? Iya, benar sekali. Nah, apakah datang terlambat itu mencerminkan sikap tersebut? Oke, bisa. Depan kamu itu menjadi orang seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi orang yang seperti kita bertanggung jawab? Nah, untuk mencapai keinginan tersebut, sikap apa kira-kira yang harus dimiliki? Betul sekali. Nah, dapatkah anak Michelle menjadi orang yang memiliki sikap tersebut? Ya, jadi ini salah satu kasus. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru membangkitkan keyakinan dalam diri murid kita untuk lebih percaya diri dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Jadi kita hanya membimbing, menuntun mereka menemukan masalahnya sendiri, menemukan pemecahan dari masalahnya sendiri. Jadi dengan ini kita membangkitkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri anak sendiri. Jadi mereka menyadari sendiri, oh iya, tindakan saya kurang tepat. Dan kita menanyakan apa yang bisa dilakukan dengan supaya tindakan ini bisa menjadi lebih baik. Jadi anak-anak yang menyebutkan sendiri, anak-anak yang menyampaikan sendiri, yang muncul dalam diri sendiri, nilai-nilai kebajikannya, sehingga itu setelah saya melaksanakan ini, anak Michelle itu semenjak saya lakukan posisi manajer dengan menerapkan pendekatan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah si anak Michelle ini, alhamdulillah sudah tidak lagi terlambat. Sudah tidak lagi terlambat. Alasan-alasan yang kemarin itu yang disampaikan itu dengan keyakinannya sendiri untuk mengubah, untuk melakukan supaya hal itu tidak terjadi. Jadi itu kembali kepada pendekatan kontrol, bahwa peserta didik kita tidak akan berubah jika bukan dia sendiri yang mengubah diri. Sesungguhnya peserta didik kita yang dari latar belakang berbeda, memiliki latar belakang keluarga, kondisi sosial, kondisi lingkungan yang berbeda di luar. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru di dalam sekolah menyemaikan budaya-budaya positif yang ada dalam diri peserta didik kita, supaya insya Allah mereka dapat berkomunikasi dengan baik, dengan memiliki disiplin positif, memiliki karakter yang kuat, yang baik, sehingga mereka bisa berinteraksi dengan teman-temannya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat dengan baik. Ya, demikianlah Bapak Ibu
Dalam pertemuan diseminasi ini saya sampaikan pemaparan ini bagaimana saya di sini hanya membagi pengalaman praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas, dan adapun hal-hal nanti yang masih menimbulkan tanda tanya di benak Bapak Ibu guru, mari kita saling berdiskusi, mari kita saling berkolaborasi dalam hal penerapannya. Itu harapan saya. Sampai di sini sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada sedikit yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Pemateri. Yang saya mau tanyakan di sini adalah masalah kebutuhan kemampuan di dalam kelas. Kebutuhan kemampuan di dalam kelas. Tentu di dalam kelas saya itu ada kebutuhan kemampuan berbeda-beda. Ya, bagaimana cara untuk mengantisipasi hal ini supaya kemampuan anak-anak dalam kelas itu sama? Itu saja. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Jadi pertanyaan dari Pak Rudi, ini adalah senior kita mengajar di kelas 6. Betul sekali bahwa di dalam kelas itu ada 30 siswa kita. Itu memiliki karakter berbeda-beda, memiliki tingkat kemampuan berbeda-beda. Jadi bagaimana kita supaya bisa mengatasi ini? Nah, kita dalam hal ada tadi yang saya singgung, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dalam kelas ada siswa kita yang sudah sangat memahami, ada yang sudah setengah memahami, ada yang belum memahami. Nah, untuk mengatasi hal ini dalam hal pemberian tugas, misalnya dalam hal matematika, jika untuk yang sudah sangat memahami, kita berikan soal misalnya 3 dengan tingkat sesuai dengan kemampuannya tadi, sudah sangat memahami. Nah, untuk siswa yang masih sedang memahami, kita turunkan sedikit level tugasnya. Jadi pemberian tugas itu tidak sama. Jadi turunkan levelnya sedikit. Mungkin yang sedang ini kita jadikan 2 tugas saja, sesuai dengan tingkatan level yang dia pahami. Begitu juga yang kurang. Yang kurang di sini kita melakukan pembimbingan baik-baik. Jadi tidak harus disamakan. Ada kan yang mengatakan bagi rata, tidak mesti adil. Nah, inilah yang terjadi. Jadi peserta didik kita yang memiliki tingkatan-tingkatan berbeda ini tidak harus sama semua perlakuan yang kita berikan. Kita identifikasi kebutuhannya. Dalam hal ini terkait dengan penguasaan kelas. Jika kita sudah identifikasi kebutuhan atau tingkat kemampuan peserta didik kita dan tidak sama dalam hal pemberian tugas, itu akan bagus penguasaan kelas kita. Jadi diberikan tugas sesuai dengan kemampuannya. Jangan diberikan tugas di atas level kemampuannya. Nah, inilah yang membuat anak didik kita kadang main-main. Dikasih tugas di atas level kemampuannya, main-main di kelas, tidak tahu caranya. Oleh karena itu, kita berikan pilihan juga. Nah, yang suka kita identifikasi, dia suka bermain. Bisa saja kita berikan Siga Sali, karena tadi agak kurang, dia belum terlalu memahami. Coba nak di luar, coba kita keluar hitung berapa pohon di luar sana yang memiliki berakar tunggal di lingkungan sekolah kita. Jadi berikan mereka kebebasan. Ada juga yang kita, apalagi kalau kita sudah identifikasi kebutuhan dasarnya, oh dia punya kebebasan. Berikan dia kebebasan untuk keluar, menghitung. Biasa siswa kita itu tingkatan macamnya berbeda. Ada dengan memperlihatkan gambar dia sudah paham. Ada yang cuma tulisan saja, angka saja kita berikan dia sudah paham.
tapi ada juga yang kurang paham. Nanti bendanya baru dia paham. Nanti kita angkat tumbuhannya, ini bagian-bagian tumbuhan, baru dia paham. Ada juga yang baru gambarnya kita tampilkan sudah paham sekali. Jadi itu tadi, memberikan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik kita. Jadi bagus sekali ada niat untuk memperbaiki penguasaan yang kita lakukan. Saya percaya dan yakin apa yang Bapak Ibu lakukan di kelas itu sudah bagus. Semua untuk kepentingan anak didik kita. Jadi marilah kita bergandengan tangan bersama-sama untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi bukan lagi guru sebagai center pendidikan, center pembelajaran di kelas, tetapi peserta didik kita yang memegang kendali sebagai center pembelajaran. Kita di sini hanya menuntun. Begitu ya Pak Rut? Iya, terima kasih. Gimana? Ada lagi? Ya. Kalau sudah tidak ada, demikianlah pemaparan saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru semua. Mari kita bekerja sama, berkolaborasi, memunculkan nilai-nilai kebajikan dalam diri peserta didik kita, agar budaya positif di sekolah kita dapat terbangun dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Nurmawati SPD SD, dan kita aplaus kepada Ibu yang membawa materi. Dan materi yang disampaikan pada siang hari ini kami semua guru harus ya kita terapkan di dalam kelas masing-masing. Insya Allah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata yang telah saya lakukan untuk membangun budaya positif di UPTD SD Negeri 73 Parepare. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.